Assalamualaikum anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan yang sehat semua ya. Oke, pada hari ini kita ketemu lagi sama Bu Mira di tema 6, subtema 3, pembelajaran 1, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Anak-anak semua siap kan? Oke, siapkan buku kalian, kita belajar bersama. Pada hari ini materi yang akan kita bahas yaitu muatan bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi dan muatan IPA tentang bahan konduktor dan isolator. Anak-anakku, masih ingatkah kalian tentang apa yang dinamakan dengan konduksi? Ya, konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contohnya, panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor berapi. Ingatlah bahwa panas mengalir dari tempat yang panas menuju tempat yang lebih dingin. Ada perantara panas yang dapat mengantarkan panas dengan baik, tetapi ada juga yang tidak. Kemudian konduktor. Kalian tahu apa yang dinamakan konduktor? Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas. Contohnya, panci wajan yang terbuat dari aluminium, logam, tembaga, dan besi. Jadi semua alat-alat yang mengandung logam, tembaga, aluminium, dan besi itu termasuk bahan dari konduktor. Selain bahan konduktor juga ada bahan isolator. Apa yang dinamakan isolator? Isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Contohnya adalah kayu, kain, dan plastik. Nah, sekarang anak-anak perhatikan tabel di bawah ini. Cara-cara mempercepat perpindahan kalor sebagai berikut. Jenis perpindahan kalornya itu ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Bagaimana cara menghambat perpindahan kalornya dan cara mempercepat perpindahan kalornya? Untuk konduksi, cara menghambat perpindahan kalornya menggunakan benda-benda yang bersifat isolator seperti karet, plastik, kain, wol, dan ebonit. Dan cara mempercepat perpindahan kalornya menggunakan benda bersifat konduktor seperti aluminium, besi, logam, dan tembaga. Sedangkan untuk konveksi dan radiasi, cara menghambat perpindahan kalornya sama, yaitu menjauhi atau memadamkan sumber panas. Dan cara mempercepat perpindahan kalornya juga sama, yaitu dengan cara memperbesar sumber panas seperti menambah jumlah kayu bakar agar semakin besar. Anak-anak, coba bacalah teks di bawah ini. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Panci yang biasa digunakan untuk memanfaatkan air terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada bahan yang berfungsi sebagai isolator. Pada gambar tersebut terlihat bahwa penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas dialirkan ke pengguna panci. Aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas. Sehingga penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Nah,
Mari kita cari tahu artinya. Yang pertama adalah bahan. Bahan artinya adalah barang yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu. Kemudian bahan ini kalau dijadikan sebuah kalimat, contohnya seperti ini. Logam merupakan bahan konduktor yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kata yang kedua, menghantarkan. Artinya meneruskan. Kalau dijadikan kalimat, kayu adalah contoh benda yang tidak dapat menghantarkan panas. 3. Konduktor. Artinya adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contoh kalimatnya, bahan dasar dari wajan termasuk dalam kategori bahan konduktor. Yang keempat, isolator. Artinya bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Dicontohkan dalam kalimat, kayu pada ganggang panci termasuk isolator yang berfungsi meredam panas dari logam pada panci. Nah, anak-anakku, dari pembelajaran hari ini, tugas kalian adalah tulis informasi penting pada pembelajaran pagi hari ini. Tugas ditulis di dalam buku atau kertas folio. Besok dikumpulkan sama Bu Mira. Oke, kalian siap? Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.